Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu menerima mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang hamilul Quran. Alhamdulillah, menjadi orang-orang yang direksa, dijaga, diramut, diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 75. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya, maklum habis dengerin bacaan Quran renang-renang sejuk ya, lembut, gayur-gayur ya, silahkan dulu ngopi, ngobrol perihal ilmu, ngobrol perihal Islam, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal ihsan, ngobrol perihal ibadah, ngobrol perihal istiqomah, ngobrol perihal istri, ngobrol perihal dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Silakan Pak, ya, tidak ngantuk. Lebih malam-malam ya begini. Sudah ngantuk. Silakan kamu ngopi, rokok dulu. Kan asal-usulnya udah. 3 orang lain. 3 orang berkah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Maknanya itu lazaidah. Maka aku bersumpah. Fala uqsimu, maka aku Allah bersumpah. Qasam itu sumpah. Bimawaqi'i, dengan tempat beredarnya. Wakoa itu tempat jatuhnya, jadi terbitnya, beredarnya ya, bimawaki wakoa atau wakoa. Fala uqsimu, maka aku bersumpah bimawaki, dengan tempat beredarnya an-nujum, bintang-bintang. An-najum itu bintang. Ai bimasakitiha liburubiha, yaitu dengan tempat jatuhnya bintang-bintang karena terbenamnya, terbit dan terbenamnya. Aku bersumpah dengan tempat terbit dan terbenamnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna anjim. Wa innahu, dan sesungguhnya ayil qasama biha, dan sesungguhnya sumpah yang digunakan oleh Allah, bersumpah dengan tempat beredarnya bintang itu laqasamun, sungguh benar-benar sumpah. Lau ta'lamuna, jika kalian mengetahui, azimun, sumpah yang besar. Aila kuntum min dawil ilmi la alimtum idoma hadal qasam. Jika kamu termasuk orang yang mempunyai pengetahuan, tentu kamu mengetahui kebesaran sumpah ini.
Jadi Allah menggunakan sumpah kadang pakai waktu ya, wal asri demi waktu, wal duha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam. Ini sumpah pakai tempat beredarnya bintang, artinya tempat beredar dan terbenamnya. Ini sumpah yang besar kalau kalian mau mengetahui. Di mana letak kebesaran sumpah dengan bintang? Bintang ini kadang ada yang terbit, ada yang terbenam. Silih berganti. Kalau Mbah Min tahunnya itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil likulil albab. Alladzina yaquluna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, hilir bumantinya, pergeseran antara malam dan siang, la ayatin lil albab. Itu sungguh merupakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ya tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Lil albab tentunya bagi orang yang cerdas, yang berakal dan mau menggunakan akalnya dengan sempurna. Siapa mereka? Alladzina yaquluna orang yang cerdas itu orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Kapan saja kiaman, waktu berdiri, waktu hujan, waktu duduk, wala junubin, waktu berbaring. Itu orang cerdas. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia selalu mentafakuri tentang ayat-ayat Allah, termasuk penciptaan langit dan bumi beserta seluruh aktivitasnya. Dari kemarin kita biasa melihat, ya kan? Ayat-ayat Allah yang berupa ciptaan. Ya kan? Belum melihat, belum melihat orang nanam, belum melihat ini itu ayat-ayat Allah. Nah, termasuk Allah menggunakan sumpah dengan tempat terbit dan terbenamnya bintang-bintang. Ini sumpah yang besar kalau kita mau mengetahui. Ya, ada malam, ada siang, kan berbeda. Ada terbenam, ada terbit, ada matahari, ada bulan, ada hidup, ada mati. Pergiliran. Ini sumpah yang besar. Karena ini ayat-ayat Allah. Dan pasti mengandung manfaat yang sangat besar. Bintang itu bisa dijadikan tanda oleh orang-orang tua kita yang peka. Wah, ini Allah lintang lugu, musim ketiga, musim rendeng, lintang Joko Belek. Ada ya lintang Joko Belek ya. Joko Belek kira-kira mirip saya dia lah, makanya belekan. Belek kayak saya gitu. Lintang Rino. Nah, lintang Rino. Lintang Kemukus. Pandir Rino, pandir Pengi. Lintang Kemukus. Lintang Bimo Sakti. Gubuk doyong banyak angkrem. Kalau di kampung bintang itu. Nah, bisa dijadikan tanda-tanda itu. Ya, bagi orang-orang zaman dulu, kalau orang sekarang mah dibikin bodoh, orang dulu cerdas, sekolahnya enggak SD aja enggak, tapi cerdas. Orang sekarang enggak ngerti begitu tuh kan, digoblok-goblokin orang sih. Kita nggak tahu. Apa-apa google atau apa google ini otaknya nggak bisa mikir. Belas ya, mau dino ini. Anak-anak cucu-cucu itu lebih sering ketiduran sambil ngeloni HP daripada ketiduran ngeloni Iqra. Maka dengan anak-anak itu ketiduran ngeloni Iqra daripada ngeloni Iqra. Nah, apa? Radiasi mata. Oh, itu sudah. Coba bayangkan, zaman dulu nggak ada, belum ada teknologi kompas.
Bagaimana orang berlayar cuma pakai layar, nggak pakai mesin? Kompas nggak ada. Ya kan? Mengarungi samudra yang begitu luas, bisa pulang. Pakai apa? Ini perahu. Pakai sikat. Bisa pulang. Hebat. Manfaat nggak? Ada orang hebat, profesor, doktor. Hebat. Jalan-jalan Pantai Utara. Dia lihat ada anak muda itu kerjanya tukang nganter-nganterin orang yang pengen di Ancol itu kan, pengen jalan-jalan ke sana naik perahu gitu ya. Baik. Ya naik perahu. Nah ini orang profesor dokter minta diantarin sampai ke tengah laut, ngobrol ceritanya tukar pengalaman. Kata profesor, Dik, sampean udah lama begini. Udah Prof, saya dari kecil udah dididik bapak saya untuk begini karena bapak saya juga kerjanya begini. Terus kamu sekolah tamat apa? Cuma SMP. Oh enggak kuliah. Fokus sekali. Waktu disia-siakan dengan begini-begini terus kamu nggak bisa masuk sini. Iya Pak. Coba kalau kamu kuliah bisa jadi profesor kayak saya. Kamu bisa tahu, bisa ini, bisa ini. Cilik-cilik banget itu orang. Mentang-mentang tukang. Iya Pak. Harus di tengah laut. Begini, Bapak diem-diem ya, kata anak ini. Anak ini lompat ke laut, berenang. Si profesor teriak-teriak, minta tolong. Tolongin gue ini, udah ditinggal ditolongin gue nih. Dan dia orang pintar, profesor dokter, takut. Akhirnya anak ini naik, kenapa Pak? Kamu tinggal saya sendirian di sini, kamu berenang ke mana? Loh, ya kan sampai profesor, dokter, pintar, kuliahnya tinggi kemana-mana. Dia tapi kalau kau tinggal aku nggak bisa pulang. Makin hari makin larut malam. Akhirnya gimana kita ini pulang? Bingung nggak bisa pulang. Tapi anak yang bodoh di tamat SMP bisa pulang kembali. Bagaimana ceritanya kamu pulang? Oh, di sini Bapak jangan sombong menang-menang profesor dokter, saya nggak sekolah. Ternyata Bapak yang profesor begini aja ketakutan. Saya biasa-biasa aja karena saya biasa. Dari mana kamu bisa tahu pulang tahu jalan ini sementara nggak ada alat apa, nggak ada kompas? Itu ada bintang. Ternyata bintang bisa menjadi kompas petunjuk jalan. Pintar profesor memang cerdas. Ini nggak pintar cuma SMP, tapi cerdas. Nah, dengan melihat begitu, mestinya manusia yang cerdas, yang ulul albab, dia akan melihat bahwa semua ini pasti ada yang menciptakan dan ada yang mengatur begitu rapi. Siapa yang mengatur? Eling. Orang yang aladina ya kuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dia ingat inilah kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Makanya mbak kita pesen wis le, mbak ada Joko silakan. Yang penting le, eling. Sak beja-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan itu pinter. Sesukses seberuntung-beruntungnya orang yang lupa kepada Tuhan, masih tetap beruntung orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia waspada dalam bertindak, mewaspadai dirinya sendiri. Waspadalah, kayak tenang. Bisa dipahami maksudnya ini?
Santai ya bro. Iya Pak. Ada. Bacanya wakiah kan selesai kan. Namanya kita ngopi. Ngorok. Ngopi rokokan. Ngobrol perihal ilmu, ngobrol perihal Islam, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal ihsan, rokokan, rokok sing pokok. Jadi kita begini ini yang paling pokok roknya. Jasadnya enggak begitu penting, kok namanya juga ini santapan roh. Jadi kudu roh sing pokok. Nek arep turu tuwa matane sing turu roe melek. Yang tidur kan matanya, rohnya kan tidak gitu dong. Aku kok tidur mulu mati lah, nggak tahu kan? Belum tahu dia. Gua baru cuma matanya yang baru kasih rohnya melek. Itu besok lagi kalau kita ya. Kita itu bahas yang dulu matanya rohnya itu. Ya, karena yang pokok itu ngorok ngopi rokok. Nggak tahu ya? Ayo. Ini saja. Nah, innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Ini sengaja karena ayatnya pendek-pendek dan berkesinambungan, sengaja tak wasol kayak sambung ya. Enggak apa-apa. Innahu sesungguhnya dia apa? Ayil makluwah. Itu ya. Jadi sesungguhnya dia atau Al-Quran itu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ya, makluwah itu tilawah. Sesungguhnya dia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu maksudnya Al-Quranun, sungguh Al-Quran karimun yang mulia. Jadi benar-benar semua yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sumbernya dari Al-Quranul Karim. Jadi bukan gaweane Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Yang disampaikan Nabi itu yang diucapkan bukan bersumber dari hawa nafsu in huwa, tetapi dia yang disampaikan itu adalah wahyun yuha, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah pada Nabi, disampaikan Al-Quranul Karim, bersumber dari Al-Quran yang mulia. Dari mana dia kata didapatkan? Fi kitabim maknun, yaitu pada kitab maktubin yang ditulis makdunin yang terpelihara, yang sumbernya dari kitab yang tersimpan, kitab yang terpelihara. Makanya Nabi nggak nunjukin iki lo kitabnya, nggak pernah Nabi bawain kitab karena kitabnya tersimpan, terpelihara. Yang diterima Nabi Al-Quran yang tidak ada suara nada, tidak ada tulisan, karena berupa wahyu. Wahyu itulah harfun pada sautun. Yang namanya wahyu itu nggak ada tulisannya, nggak ada suaranya. Jadi kalau saya dapat wahyu ini tulisannya nggak ada dan sampai nggak pernah dengar saya dapat wahyu apa enggak. Paham tidak? Jadi yang diterima Nabi itu wahyu selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari atau lebih kurang 23 tahun selama kenabian. Umur 40 sampai umur 63. Yang pertama diterima di gua Hira. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Udah 5 itu aja. Iqra bacalah.
Bismillahirrahmanirrahim ditolak dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Kholaqal insana min alaq. Dia yang menciptakan manusia itu dengan sesuatu yang menggantung, gumpalan darah yang gantung nempel di dinding rahim, yang asalnya adalah him. Apaan itu? Kholaqal insana min alaq. Iqra, bacalah. Barokah akram, dan Tuhanmu itu maha mulia. Alladzi alama bil qalam, yang dia telah mengajarkan ilmu dengan perantaraan pena. Makanya kalau pengen punya ilmu, pengen pintar ngaji itu kudune nulis. Nggawa pena. Aja mau ngulung-ngulung tapi nulis. Santri orang itu nulis. Jadi Allah itu memberikan proses untuk pencarian ilmu itu. Ikhtiarnya ya membaca, ya menulis. Di samping Allah memberikan ilmu lewat proses belajar mengajar, baca nulis, allamal insana malam ya'lam. Tapi juga Allah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia tentang apa-apa yang manusia nggak ada yang tahu. Jadi nggak bisa pakai baca tulis. Jadi ada ilmu yang bisa diterima lewat baca tulis, ada ilmu yang diterima tanpa proses baca tulis. Jadi langsung, ya, ada ya? Ada. Ilmu apa? Gaya dunia. Itu caranya gitu. Jadi jangan semua. Allah bisa mengajarkan ilmu tanpa harus pakai sekolah. Banyak. Kalau tak contohkan banyak, nanti kalau tak contohkan ini nanti sampai subuh. Maksudnya gitu. Ya, jadi Quran itu begitu. Nah, Al-Quranul Karim fi kitabim maknun, di dalam kitab yang ditulis yang terpelihara, maksumin yang dipelihara. Wa huwa mushaf, ialah mushaf Al-Quran. Nah, kemudian tentang Al-Quran ini Allah nyatakan kitab yang disimpan, yang terjaga rapi itu yang ada di mushaf adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, tidak boleh menyentuhnya illa kecuali al mutahharun, orang yang suci. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Nggak boleh nyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Disinilah berdasarkan ayat ini sehingga muncul dua kelompok pendapat. Yang dimaksud Al-Quran itu ada yang menganggap Al-Quran itu ini. Zaman Nabi ini nggak ada. Nah, tinggal sekarang pembahasannya bahasan syariat apa hakikat. Nah, kalau syariat kita menuju pada pembahasan fikih. Di dalam fikih sudah mufakat ya, untuk kalangan aswaja ahli sunnah wal jamaah yang mengambil fikihnya bersumber dari mazhabul arba'ah, 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, sepakat tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka kalau mau ambil Quran kudune wudu. Cara tapi ada sekelompok lagi yang bilang Al-Mutahharun yang dimaksud adalah malaikat atau orang yang sudah bersih suci hatinya.
Ada yang berpendapat bahwa Quran yang dimaksud bukan Quran ini, karena Nabi menerimanya berupa wahyu. Yang dimaksud Quran adalah Quran yang tidak ada hurufnya, nggak ada tulisannya. Terus muncul pendapat Al-Quran Qadim Wahyu minul ya tanpa ditulis bisa diwaca itu wejangan guru waskita tentang cepake yeroling dodo tentang cepake yeroling dodo. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Adem ya. Jadi ada yang berpendapat Al-Quran itu ini secara fikih pokoknya ngambil Quran wudu dalam rangka takziman wa takriman, dalam rangka menghormati memuliakan kitab sucinya. Wis wudu wae wong banyune ya ora kangel, airnya banyak. Secara syariat, secara fikih wudu, karena kita orang ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti fikihnya dengan 4 mazhab. Tapi dari secara hakikat Al-Quran itu bukan yang ini. Al-Quran itu qadim. Kenapa? Al-Quran itu wahyu yang mulia, datang dari Allah kepada Rasul berupa wahyu. Al-Quran qadim wahyu minul tanpa ditulis, jadi tidak ditulis, tidak ada huruf wahyu, tapi bisa dibaca. Nah, bagi kelompok-kelompok yang ini, kok kepepet moco ngene ngentut, ya dimpet. Makanya ada kelompok yang mengharapkan menyentuh Quran kalau dia tidak wudu, tapi ada yang tidak mengharapkan, nggak wudu nggak apa-apa. Dasarnya, misalnya kita lagi ke Jatinegara, ke toko kita beli Al-Quran baru, terus kita bawa gini naik busway, ngentut, ya, langsung dulu ya, bisa nggak begitu? Bisa. Apa itu view calon dilemparin, aku batal. Ya, nah jadi gitulah ya. Jadi, kalau yang beragama Al-Quran Qadim wahyu minul ya itu ya masih yang batal wudu nggak apa-apa, karena bentuknya wahyu itu wejangan guru waskita ditancapkan langsung ke dalam dada. Nah nanti di surat di Quran ini itu di surat Al-Isra, di sini kita lagi baca Quran disuruh baca. Nanti ada Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Iqra kitabaka, kita lagi baca. Bacalah kitabmu. Wow. Apa binafsika? Cukup dengan dirimu sendiri yang membaca, karena orang lain tidak ada yang bisa membaca. Al-yauma alaika hasiba, pada hari itu nanti kamu sendiri yang bisa memperhitungkan dengan membaca kitabmu. Kitab yang mana? Yang kemarin diceritakan, yang akan kita terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Halo bro. Oke bosku. Gimana kitab itu? Diri kita. Dunia dada masing-masing. Yang bisa baca siapa? Diri kita. Itu. Tidak ada yang bisa menyentuh kecuali orang yang suci hatinya. Hatimu semerawut gak bakalan kelingan modal. Mestinya kitab itu kita baca sejak mau makan tidur sampai nanti tidur kembali. Kenapa? Karena
kita itu terus sejak kita bangun tidur. Apa yang kita lakukan langsung tertulis. Bangun tidur, ngomelin bini, tertulis di dalam kiri. Kami turu ngomelin istri. Lah, kira-kira catatan gini yang pantas kiri apa kanan? Iwi. Mung perkara telat gawe kopi, lo coba. Masih hidup, masih bisa bangun tidur kok cuma telat kopi aja ngamuk. Maksudnya kan alhamdulillah dulu, alhamdulillah aku masih hidup ya. Kopi telat ntar juga dibikinin. Gak kok ngamuk-ngamuk. Nah, itu catatan yang nyata kita sendiri yang tahu, orang lain tidak pernah tahu. Oke, bro. Oke, bosku. Nah, ini ada dua pemahaman. Tapi karena hati kita ini ketutup. Karena apa? Kita lebih memperhatikan urusan-urusan yang di luar ini, kemudian mengabaikan apa yang ada di dalam. Tapi untuk bisa membaca ini, mau nggak mau harus bersihkan hati dulu. Bahkan banyak orang yang hafal Quran, hafal ini, tapi hatinya kotor. Akeh kang Apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Banyak yang hafal Quran ini 30 juz, hafal hadis, hafal kerjanya ngapir-ngapirin orang, kafirnya sendiri nggak pernah dilihat. Kenapa? Nggak pernah bisa baca kitabnya. Kenapa nggak bisa baca kitabnya? Masih kotor hatinya, masih kotor akalnya. Makanya Quran yang inilah yang layak masuk ilal mutahharun. Nggak ada yang bisa menyentuh dan membacanya kecuali orang-orang yang suci, bersih. Makanya Ramadan dalam rangka membersihkan hati dan pikiran, inti dari hati-hati dan pikiran yang kotor. Siapa lagi yang suci, yang bersih? Malaikat. Malaikat bisa baca kitab kita ini karena dia makhluk Allah yang suci, dan nanti kita nerimanya sana juga disaksikan malaikat, karena yang mencatat malaikat, yang dikte kita. Bangun tidur, alhamdulillah, matur nuwun ya Allah Gusti. Terima kasih banyak masih memberikan kami hidup ya Allah. Bimbing kami ya Allah dalam mengarungi tangga kehidupan ini ya Allah. Tunjukkanlah kami ya Allah, dan berilah kami jalan kemudahan untuk menjemput rezeki ya Allah, supaya bisa dapat gunakan bekal ibadah ya Allah. Kira-kira nyatetnya di sebelah kiri apa kanan? Kanan. Yang begini nanti di sono ngambil catatannya pakai tangan kanan atau kiri? Kanan. Yang tahu siapa? Kiri. Bukan. Paham bro? Oke, bosku. Paham bro? Paham, bosku. Wallahu a'lam bishawab. Kamu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita diperlukan oleh yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamizina wa li talamizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainahum khairat wa fikr wa anta khairul rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka
ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya dan kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim